Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Danu Ramadan, antara angkatan 9, Ambalan Sri Rama dan Dewi Sinta, Pangkalan SMK Negeri 1 Kutasari. Gimana kabarnya adik-adik? Tetap jaga protokol kesehatan. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang ASEAN dan PBB. Simak videonya baik-baik. ASEAN, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Anggota ASEAN. Sekarang ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara, kecuali Papua Nugini. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN. 1. Filipina, negara pendiri. 2. Indonesia, negara pendiri. 3. Malaysia, negara pendiri. 4. Singapura, negara pendiri. 5. Thailand, negara pendiri. 6. Brunei Darussalam masuk pada tanggal 7 Januari 1984. 7. Vietnam 28 Juli 1995. 8. Laos 23 Juli 1997. 9. Myanmar 23 Juli 1997. 10. Kamboja 16 Desember 1998. 11. Timor Leste. Sejarah ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Narcisco Ramos dari Filipina, 3. Tun Abdul Razak dari Malaysia, 4. Raja Ratnam dari Singapura, dan 5. Tan Homan dari Thailand. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang didirikannya ASEAN. 1. Persamaan bidang kebudayaan bahasa, tata krama, dan pola kehidupan. 2. Persamaan nasib akibat ditindas penjajah. 3. Persamaan letak geografis. 4. Berakhirnya kontroversi yang timbul di Asia Tenggara yaitu antara Indonesia, Malaysia, Filipina. Prinsip utama ASEAN: saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan, mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan nasional yang bebas, tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing, penyelesaian perbedaan dan persengketaan dengan damai. Arti dan makna logo ASEAN. Logo ASEAN membawa arti ASEAN yang stabil, aman, bersatu, dan dinamik. Warna logo ada 4, yaitu biru, merah, putih, dan kuning. Warna tersebut merupakan warna utama lambang negara-negara ASEAN. Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Merah bermaksud semangat dan dinamisme. Putih menunjukkan ketulenan dan kuning melambangkan kemakmuran. 10 tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan melambangkan kesatuan ASEAN. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Latar belakang lahirnya PBB. PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Namun, sidang umum yang pertama atau dihadiri wakil dari 51 negara berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church London. Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Tokohnya adalah Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional. Tugas PBB adalah menyelesaikan sengketa secara damai.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota atau non-member state dan termasuk pengamat permanen atau tahta suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya PBB. PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat. Negara Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 27 September 1950, tetapi keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Bagian-bagian lambang PBB. 1. Latar belakang berwarna biru. 2. Lambang berwarna putih. 3. Peta dunia. 4. Ranting zaitun. 5. Garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom. 6. Menggunakan proyeksi peta azimut berjarak sama, berpusat di kutub utara. 7. 8 garis meridian atau garis bujur 360 derajat dibagi 45 derajat. Makna lambang PBB. 1. Latar belakang bendera PBB berwarna biru. Warna biru adalah warna netral internasional, yaitu warna langit yang selalu diingat setiap bangsa di setiap negara di bumi. Juga merupakan warna laut yang menutup sebagian besar permukaan bumi. Warna biru menandakan misi PBB. Biru tua adalah misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda adalah misi yang telah lalu. Oleh karena itu, pasukan PBB juga disebut helm biru. Warna biru adalah kebalikan dari warna merah, yaitu warna perang. Dengan kata lain, warna biru juga melambangkan warna perdamaian internasional, juga sekaligus menegaskan misi PBB, yaitu menjaga perdamaian dunia. Warna biru adalah warna resmi PBB. 2. Lambang PBB berwarna putih. Warna putih melambangkan kejujuran. Maksudnya dalam organisasi PBB yang digunakan adalah kejujuran, saling terbuka jika ada masalah antara satu negara dengan negara yang lain sehingga tidak ada terjadi pertumpahan darah antar sesama. Warna putih jika digabungkan dengan warna biru memberikan kesan kesatuan dan satu tujuan, walaupun tidak menyimbolkan keadilan dan semua keragaman di dunia. Warna putih adalah warna resmi PBB. 3. Pada lambang PBB terdapat sebuah peta yang sederhana antara kutub utara dan kutub selatan dengan semua benua yang ditunjukkan secara garis besar. Peta dunia melambangkan dan mewakili semua masyarakat yang tinggal di dunia. Peta dunia menunjukkan luasnya lingkup daerah yang dipengaruhi oleh organisasi PBB. Peta dunia menggambarkan bidang perhatian atau pengawasan PBB dalam mencapai tujuan. Peta dunia ini juga menunjukkan bahwa tidak ada negara yang berkuasa karena tidak ada negara manapun yang ditonjolkan dalam lambang tersebut. 4. Pada lambang PBB terdapat ranting zaitun yang membingkai proyeksi bumi yang berisi peta dunia secara garis besar, melambangkan simbol perdamaian yang membingkai atau melingkupi seluruh negara di bumi. 5. Garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom melambangkan 33 tingkatan dalam organisasi rahasia Freemasonry Yahudi di Amerika, negara tuan rumah konferensi. 6. Proyeksi peta yang digunakan pada lambang tersebut adalah azimut berjarak sama, berpusat di kutub utara, akibatnya kesejajaran yang ditampilkan adalah lingkaran konsentris 5:4:3:2:1. Proyeksi peta dengan benua Amerika di tengah menyimpulkan bahwa Amerika merupakan negara tuan rumah konferensi. Proyeksi yang berpusat di kutub utara menunjukkan ruang lingkup seluruh dunia dari organisasi baru. Tujuan PBB: menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik, memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Asas PBB: organisasi ini bersendikan pada asas-asas persamaan derajat dan kedaulatan dari semua anggota. Segenap anggota untuk menjamin adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada negaranya. Segenap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara sedemikian rupa. Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara bukan anggota PBB tidak sesuai asas-asasnya. PBB ini memiliki 6 organ utama. 1. Majelis Umum atau Majelis Musyawarah Utama. 2. Dewan Keamanan untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan.
3. Dewan Ekonomi dan Sosial untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional, dan pembangunan. 4. Sekretariat untuk menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB. 5. Mahkamah Internasional atau organ peradilan primer. 6. Dewan Perwalian atau yang saat ini tidak aktif. Terima kasih, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.